Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda huluril hadithin amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والذي رسول الله جاءه كبي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول تقنتي بزلة العظمى من الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. على رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير مناكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi mu'alim nisani man lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wa khairil anam wa ala alihi wasahbihi ma damatil layali wal ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa salim lisani wa hlul qalbi bi haqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul muwajahah musafahah dalam acara rutinitas kita tarawih ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pengajian kita senantiasa dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita tutup dan bermanfaat. Allah ampuni segala dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadat. Allah baguskan akhlak kita, Allah baguskan adab kita, Allah baguskan ibadah kita, dan berakhir semua mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong pengajian di hutan nih. Pengajian di hutan nih. Para wali dulu dakwahnya nggak di tempat yang ramai. Ya, para aulia, wali songo tuh dulu mereka ibadah nggak tempat yang ramai, di hutan. Tapi dengan sebab keberkahan beliau, ilmunya yang luar biasa, memang orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di hutan dakwahnya, tapi Islam subhanallah bihamdih menyeluruh Indonesia ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun tempat seperti ini namanya ngaji nggak berpengaruh pada tempat, karena
karena ngaji itu berhubungan dengan niat. Ya. Niat adanya di hati. Mau tempat kayak gimana pun, seperti apapun, kalau niatnya bagus, dapat ilmunya manfaat. Di tempat yang mewah sekalipun, kalau niatnya cuma buat ngumpul-ngumpul, ya itu yang didapat. Ya. Baik, saya sampaikan satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dalil ini, hadis ini masyhur, namun saya cuma mengingatkan apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin bahagia hidupnya dunia, maka hendaknya lah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, yakni dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaknya lah dengan ilmu. Ilmu. Ulama masalah ilmu, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengarang kitab namanya Manhajus Sawi. Beliau membahas masalah ilmu setelah dari kitab beliau membahas masalah ilmu. Di dalamnya berbunyi, apa kata beliau? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Dibagi menjadi 4. Ilmu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang mengerti ilmu, kemudian dia paham, dia sadar kalau dirinya punya ilmu. Yang pertama. Apa maknanya? Diperjelas sama beliau, orang yang sadar kalau dirinya punya ilmu, yaitu orang yang apabila dia mendapatkan ilmu, mendapatkan satu faedah, kemudian diamalkan sama dia. Ini orang yang sadar. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Dia tahu ilmu dan dia sadar kalau dia punya ilmu. Sedikit ilmu beramal, sedikit ilmu beramal. Karena nanti di akhirat kita yang ditanyakan bukan ilmunya. Apa malaikat mungkar nakir nanti di akhirat di dalam kubur yang ditanyakan tentang ilmu, seberapa luas ilmu ente? Enggak. Yang ditanyakan amal, perbuatan. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa lisamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak lihat ente punya rupa ganteng, Allah enggak lihat pakaian ente bagus, Allah enggak lihat ente orang kaya ataupun orang miskin. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat qulub wa amal, hati dan perbuatan. Ilmu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipertanyakan nanti adalah amal kita. Jam segini kita lagi ngapain, ada catatannya nanti. CCTV Allah Subhanahu wa taala antar akhirat bakal dibuka. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, si fulan lagi ngapain, dibuka sama malaikat. CCTV Allah Subhanahu wa taala bakal dibongkar. Apapun perbuatan kita nanti bakal diperintahkan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa beramal baik, seseorang bisa tahu kebaikan-kebaikan, tentunya dengan ilmu. Di mana didapatkannya ilmu? Surah Fatih di manis tak?
Nggak mungkin orang bisa bertakwa sampai sempurna takwanya tanpa dasar dengan ilmu, tanpa didasari ilmu, nggak mungkin. Takwa seseorang bisa dikatakan takwa karena dia punya ilmu. Mana mungkin orang bisa ibadah di dalam masjid kalau tak tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, mana mungkin dia bisa beribadah? Nggak mungkin. Dia bangun malam juga nggak bakalan bisa dia ibadah. Paling dia sholat, tapi nggak tahu mana yang terbaik. Makanya para ulama, para aulia, kenapa mereka derajatnya tinggi-tinggi? Karena mereka selalu mengamalkan ibadah-ibadah yang istimewa, ibadah-ibadah yang dilihat kecil tapi pahalanya besar. Nah, dari mana mereka tahu? Nah, duduk di majelis ilmu. Selagi duduk kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, duduk di majelis ilmu. Sedikit amalin. Ada orang diangkat menjadi wali min auliyaillah, dari ulama besar, lantaran ngajinya setiap dapat ilmu amalin, setiap berilmu diamalin. Begitu doang, enggak pakai kitab segitu gedenya, enggak. Dapat ilmu dikit, faedah diamalin. Dapat faedah diamalin. Begitu doang. Karena Allah, saya bilang tadi, enggak melihat ilmu kita, tapi melihat perbuatan kita. Itu ya. Ilmu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, rajulun yadri la yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu ilmu tapi dia nggak sadar kalau dia punya ilmu. Rajulun yadri la yadri annahu yadri. Dia punya ilmu tapi nggak sadar kalau dia punya ilmu. Kok ada model begini? Ada. Apa maknanya? Diperjelas sama ulama. Makna orang tersebut adalah orang yang punya ilmu tapi dia nggak mau beramal. Pada yang pertama berilmu, beramal. Kemudian yang kedua, dia punya ilmu tapi nggak tahu kalau dia punya ilmu, yaitu orang yang punya ilmu tapi nggak mau beramal. Ilmunya segudang tapi sedikit amalnya. Sayang ya, nuntut ilmu. Kita kalau punya ngaji di majelis taklim, punya ilmu nggak diamalin, seperti berburu, kena itu buruan tapi nggak dimanfaatin. Berburu rusak misal ke hutan, capek-capek kita kejar punya rusak, capek-capek kita berusaha rusak ini biar kita dapatkan, tapi begitu kena kita dapatkan rusaknya dibuang. Kira-kira gimana? Iya, sia-sia.